就死在穆云手中了。一线根本不可能成。偷袭吗？什么？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-425. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 424. Di hari Senin kemarin, kita sudah melihat kalau Helin membawa Muyun ke ruangan harta dari naga 7 warna. Yang mana tempat ini tidak hanya dipenuhi oleh batu spiritual saja, namun juga bahan-bahan yang cukup langka. Meskipun begitu, Muyun merasa ini masihlah belum terlalu wah, karena bagaimanapun di kehidupan sebelumnya Muyun sudah memiliki semuanya. Muyun pun meminta Helin untuk menyimpan semua harta ini ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah semua itu, mereka pun melihat patung besar. Awalnya Muyun mengejek patung itu, sampai akhirnya dia disadarkan kalau itu adalah patung dirinya dan dipahat langsung olehnya. Muyun pun menyerap patung ini karena di dalamnya terdapat tulang naga dewa. Hanya saja proses penyerapan ini tidak akan mudah. Jadi Muyun memilih untuk fokus dalam penyatuan tulang naga dengan tubuhnya. Berkat tulang naga inilah ranah Muyun bisa meningkat. Bahkan kini dia sudah bisa membentuk jiwa baru lahirnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah menyelesaikan proses penyerapan dan juga penerobosan, Muyun pun mengajak Helin meninggalkan gua naga. Baru saja keluar, mereka langsung dikejutkan dan pertarungan yang sedang terjadi di antara kelompok Gunung Suankong dan Aliansi Darah. Melihat semua itu, Muyun cukup tertarik dengan keputusan yang diambil oleh Gunung Suankong, karena mereka bisa berpikir dengan sangat cepat. Andai saja Helin tidak terluka, maka orang-orang ini bukanlah apa-apa baginya. Hanya saja bagi Helin, Bai Xingtian dan juga Suande bukanlah orang yang bisa diremehkan. Karena bagaimanapun mereka itu berada di tingkat 10 ranah peri bulu. Helin yang masih belum pulih tentu tidak akan bisa bertarung menghadapi kedua orang itu. Muyun menenangkan Helin karena ia yakin utusan dari Tanah Suci bisa menahan kedua orang itu. Sedangkan untuk masalah Han Yun akan dirinya serahkan kepada Helin. Bagi Helin menghadapi Han Yun dan kondisi seperti ini, setidaknya ia bisa bertahan selama 1 atau 3 jam. Sebelum Helin melakukan tindakan, tiba-tiba saja Muyun itu menghilang dari pandangannya. Semua ini tentu saja membuat Helin terkejut. Bahkan ketika ia melakukan pemeriksaan, Muyun tetap tidak bisa dirinya temukan. Wajar mengapa Helin bisa seterkejut itu, karena seharusnya wilayah ini berada di bawah penglihatannya. Namun Muyun tetap tidak bisa dia temukan. Kemungkinan ini berasal dari reorganisasi yang Muyun lakukan. Di sisi lain terlihat Bibi Yun yang sedang menghadapi 3 orang sekaligus. Namun semua itu tidaklah masalah untuknya. Hal yang sama juga terjadi kepada Suan Yunda. Dan kekuatannya saat ini menghadapi utusan Tanah Suci bukanlah hal yang merepotkan. Suan Yunda mengingatkan kepada Bibi Yun kalau ia adalah salah satu dari 10 utusan Tanah Suci Suan Yu. Namun bagaimana bisa ia malah membantu seorang junior? Seharusnya perjanjian darah hanya berlaku sebentar saja, tidak mungkin bisa bertahan selamanya. Bibi Yun meminta Suan Yunda untuk menjaga perkataannya, karena dia yakin kalau suatu hari nanti Suan Yunda pasti akan meninggoy di tangan Muyun. Suan Yunda tidaklah takut kepada Muyun, bahkan jika mereka kembali bertemu, ialah yang akan menghabisinya. Saat juga Suan Yunda pun memulai pertarungan dengan Bibi Yun. Pertarungan tidak hanya terjadi di antara mereka berdua, namun juga terjadi dengan Tetua Su menghadapi Bai Xingtian. Pertarungan di antara mereka ini terjadi dengan begitu sengit. 圣第10大圣使之一，就死在穆云手中了。一线根本不可能成。 Sedangkan di sisi lain, Han Yun melakukan serangan diam-diam kepada para murid dari Aliansi Darah. Ia menggunakan cara seperti ini karena merupakan trik licik dari Muyun. Untung saja si Mang Yu datang dan mencegah kegilaan dari Han Yun. Kedatangan itu sudah dinantikan oleh Han Yun, karena bagaimanapun tuannya ingin menarik kekuatan Kaisar Es dari tubuh Shin Mang Yu.
Dengan begitulah mereka baru bisa memurnikan jiwanya. Semua ini Han Yun lakukan demi bisa mencapai rahasia utama 9 istana surga dinginnya. Bagi Han Yun, Shin Mang Yu hanyalah sebuah alat agar kekuatannya bisa meningkat. Shin Mang Yu tidak terlalu peduli dengan perkataannya, karena bagaimanapun Han Yun tidak layak berkata seperti itu. Ketika Han Yun ingin menyerang Shin Mang Yu, sebuah serangan pun datang menghampirinya, yang mana itu hampir saja melukai Han Yun. Semua ini tentu berasal dari Hailin. Ia pun meminta Shin Mang Yu untuk membantu yang lainnya, sedangkan Han Yun akan dirinya atasi. Shin Mang Yu paham, jadi dirinya pun memulai pergerakan untuk mengatasi kroco-kroco lainnya. Kini adalah giliran dari Hailin untuk bisa mengalahkan Han Yun. Tapi ada tamu yang tidak diundang, ia adalah Yu Tiangsang. Kedatangan kemari tentu tidak bukan adalah untuk memberikan bantuan kepada Xuan Yunde dan yang lainnya. Tanpa pikir panjang, Xuan Yunde meminta Yu Tiangshan untuk menghabisi orang-orang dari aliansi darah, dan jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Yu Tiangshan paham dan para bawahannya pun segera memulai pertarungan. Ini tentu saja akan merepotkan Shin Mang Yu. Terlebih lagi, Yu Tiangshan itu mulai memfokuskan penyerangan kepadanya. Beruntungnya dan cepat, Yu Yaohi bergegas melindungi Shin Mang Yu. Hanya saja setelah pertarungan itu, ada serangan dari arah belakang. Untung saja Mu Yun datang di waktu yang tepat, dan begini nyawa Yu Yaohi pun selamat. Selain itu, serangan Mu Yun telah mementalkan pria tadi. Yu Tiangshan cukup kesal karena lagi dan lagi Mu Yun melindungi Yu Yaohi. Mu Yun penasaran apakah Yu Tiangshan ini begitu merindukannya, sampai-sampai datang kemari. Yu Tiangshan ini memiliki dendam yang begitu besar kepada Mu Yun. Karena ulahnya lah keluarga Ju telah terbelah menjadi dua kubu. Ia berjanji apapun yang terjadi, Mu Yun akan mati di tangannya. Alih-alih takut, Mu Yun meminta Yu Tiangshan untuk berhenti ngebacot, karena ia tahu kondisinya sekarang. Xuan Yunde pun mendatangi Yu Tiangshan yang terus batuk-batuk. Ialah yang akan melindunginya dari Mu Yun. Entah kenapa Mu Yun tiba-tiba saja mulai menghitung, yang mana semua perhatian kini mulai tertuju ke arahnya. Setelah Mu Yun selesai menghitung, barulah muncul sebuah formasi yang sudah dirinya ciptakan. Ini bukanlah formasi sembarangan, melainkan formasi pedang. Serangan ini langsung saja ia arahkan kepada orang-orang dari Gunung Xuankong. Hailin akhirnya sadar kalau hilangnya Mu Yun tadi adalah untuk menyusun formasi. Hanya saja ia masihlah kebingungan bagaimana cara Mu Yun menyusun formasi sebesar itu dalam waktu yang begitu singkat. Xuan Yun juga sama terkejutnya. Padahal sudah sejak tadi mereka berada di sini, namun tidak pernah merasakan adanya susunan formasi yang tersembunyi. Sedang Mu Yun layaknya sebuah bom kejutan, karena tidak bisa ditahan oleh orang-orang Gunung Xuankong. Bai Xingtian pun menjadi begitu marah dan kelicikan yang Mu Yun miliki. Ia pun berencana untuk bertarung langsung dengannya. Sayang sekali untuk saat ini mungkin tidak bisa, karena formasi pedang cukup merepotkan untuk bisa mereka atasi. Bahkan Xuan Yunde terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengatasi semua ini. Terlebih lagi ada Hailin yang juga melancarkan serangan kepadanya. Sadar kalau kondisi sudah tidak baik-baik saja, Bai Xingtian pun memilih untuk pergi saja, daripada bernasib sama seperti Bai Ju. Mu Yun menyadari semua itu dan dirinya tidak niatan untuk membiarkannya pergi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Ji Wusang telah datang kemari. Tujuannya tentu bukan karena sekedar menyapa Mu Yun, namun untuk membalas apa yang telah ia lakukan terhadap orang-orang Gunung Xuankong. Karena bagaimanapun Mu Yun telah menghabisi Xuan Yuxin dan juga Bai Ju. Ji Wusang berjanji kalau Gunung Xuankongnya tidak akan berdiam diri saja. Ia pun mulai mengeluarkan sebuah formasi untuk menyerang Mu Yun. Beruntungnya Hailin dan juga Shin Mang Yu bisa pergi di waktu yang tepat. Tapi berbeda dan Mu Yun yang memilih untuk tetap berada di situ agar formasi yang Ji Wusang keluarkan tidak sia-sia. Terlihat tidak ada ketakutan yang ditunjukkan oleh Abang Mu Yun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.